Para sahabat, kali ini saya akan berbicara tentang kepemerintahan infrastruktur desa. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, saya akan menganalisis plus minus infrastrukturisasi desa yang berkembang begitu pesat selama beberapa tahun terakhir bersamaan dengan proyek dana desa. Pertanyaannya, siapa yang untung dan siapa yang buntung dari proyek infrastruktur desa itu? Dan kedua, saya berbicara moving forward ke depan, bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur desa itu sebagai batu landasan bagi transformasi kemakmuran desa. Saksikan. Para sahabat, kali ini sebenarnya saya sedang dalam proses membaca mengulik-alik hasil penelitian tentang pelaksanaan undang-undang desa di level desa ya. Baik nanti berbicara regulasinya sampai kehidupan dan penghidupan orang desa. Dilakukan oleh Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara di Medan, yang ini hostnya Bitra Indonesia. Dan karena dengan proses itu ada cerita yang banyak menarik yang nanti tentu tidak akan saya sampaikan di sini. Saya akan tulis juga nanti kata pengantar untuk buku itu, hasil penelitian itu. Tapi saya lalu mengingat buku ini ya, judulnya itu, ini akhir tahun lalu judulnya Untung Buntung Pembangunan Desa. Editornya J. Anto ini diterbitkan oleh teman-teman Jamsu juga. Saya memperoleh kehormatan memberikan kata pengantar pada buku itu, dan saya mengambil tema, judul pengantar saya itu menantang infrastrukturisasi desa. Jadi ini bagaimana kita memahami infrastruktur yang berkembang begitu pesat di desa selama beberapa tahun terakhir, dan saya mencoba untuk memahami infrastruktur desa itu. Karena memang infrastruktur itu ya dipuji tapi juga sekaligus dicaci. Ini kalau kita melihat setback ke belakang dan masih mengakar sampai hari ini. Pada masa Orde Baru itu didoktrinkan bahwa pembangunan desa itu terbagi menjadi pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik itu ya infrastruktur, ya jalan, ya jembatan, ya bangunan, dan lain sebagainya. Lalu yang non-fisik yang berkaitan dengan manusia, atau pemberdayaan lah, kalau hari ini namanya pemberdayaan. Jadi ini lalu yang lain itu dianggap non-fisik gitu, artinya kan ini pemahaman yang sesat banget tuh. Dan memang itu kasat mata, sehingga orang itu melihat hasilnya gitu. Itulah kalau namanya negara teater atau negara pertunjukan, itu pokoknya nomor satu hal yang bisa ditunjukkan dulu itu sebagai prestasi, itu sebagai output, perkara nanti hasil dampaknya itu nomor sekian. Dan oleh karena itu, karena pengalaman itu, lalu kalau membangun desa yang membangun fisik, membangun infrastruktur. Tahun pertama dibangun, nanti tahun ketiga, tahun keempat udah rusak lagi. Nanti minta lagi gitu. Jadi
tiada hari, tiada tahun itu tanpa membangun infrastruktur. Terus gitu ya. Artinya kan dulu sebenarnya proyek infrastruktur itu sudah ada di setiap desa itu. Dulu ada bantuan, lalu ada swadaya, ada bantuan dari berbagai sumber misalnya. Tapi terus saja tidak pernah selesai. Ini kan berarti kan kayak siklus itu ya. Siklus yang terus-menerus berulang atau daur ulang, dan barangkali ini hanya semacam istana pasir. Jadi ada istananya, begitu kena air ya hilang. Dan orang juga tidak tahu apa dampak yang atau hasil dan dampak yang signifikan bagi rakyat jelata di desa gitu. Dan itu terus pada hari ini kita bisa melihat data. Jadi membangun fisik, membangun infrastruktur itu komponen terbesar ya dalam pembangunan desa. Kalau jalannya sudah baik ya bikin gapura. Itu didikan yang sudah lama terjadi. Dipuji karena memang banyak juga desa yang selama sekian tahun bahkan sampai merdeka itu nggak tersentuh infrastruktur. Sehingga ini proyek infrastruktur ini lalu ya ini mendatangkan sesuatu yang baik gitu, dipuji gitu. Tapi di sisi lain lalu orang mengkaitkan antara infrastruktur sama pemberdayaan dan lebih khusus penanggulangan kemiskinan katanya. Orang bilang ini menyampaikan kritik bahwa infrastruktur itu tidak menurunkan angka kemiskinan. Angka aja nggak turun apalagi orang miskinnya ya. Nah ini ada banyak kritik dan karena itu penting untuk kita dudukkan. Saya sering mengutip pendapat ini, Arturo Israel namanya. Tahun 87 dia nulis buku. Membangun jalan itu lebih mudah daripada membangun institusi yang merawat jalan. Institusi itu ya berarti ada manusia, ada nilainya, ada organisasi. Itu yang lebih sulit dan kita tidak banyak melakukan itu dengan baik. Pembangunan secara keseluruhan itu memfasilitasi mobilitas sosial orang per orang, tetapi tidak pernah berhasil untuk melakukan atau paling tidak menjadi batu landasan bagi transformasi sosial. Setidaknya bagaimana kita membuat institusi-institusi itu bisa bekerja, entah institusi kabupaten atau kecamatan atau koperasi gitu, atau desa gitu. Misalnya punya fungsi yang lebih baik, bukan sekedar menjaga tatanan tetapi juga punya fungsi proteksi dan distribusi yang memadai untuk orang banyak gitu. Sehingga ini struktur institusi itu bisa berubah dan harkat martabat manusia itu bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan sekedar ukuran-ukuran material, itu pun ukuran material pun itu masih sangat terbatas juga gitu. Saya ingin menyampaikan ada beberapa perspektif untuk melihat infrastruktur. Pertama, infrastruktur itu sebagai perangkat pertumbuhan ekonomi. Ini kalau kita mengikuti pidato-pidato presiden itu yang awal-awal itu ya, infrastruktur itu untuk logistik, transportasi yang lebih cepat, lebih murah, karena kalau infrastrukturnya jelek, lalu biayanya mahal, gitu, dan lalu ekonomi tidak tumbuh, gitu. Tetapi ini ada satu analisis yang perspektif yang menarik, yang nanti itu bisa tergelincir menjadi satu ketimpangan juga. Ini ada ajaran Adam Smith ya, buku yang sangat legendaris itu, yang ini menjadi
buku pegangan utama para sarjana ekonomi, The Wealth of Nation, tahun 1776 ini bersamaan dengan kemerdekaan Amerika ya. Bapak ekonomi liberal. Adam Smith menegaskan bahwa negara harus membangun jalan untuk mendukung perdagangan. Perdagangan mendukung pertumbuhan, pertumbuhan mendukung kemakmuran. Ini artinya dengan infrastruktur jalan maka konektivitas ekonomi bisa terbangun. Ya tadi ya, distribusi transportasi menjadi lebih baik, lebih lancar, biayanya efisien karena efisien itu yang dikejar oleh ekonom. Jadi artinya ini jalan mendukung pertumbuhan ya, ini yang pertama gitu ya. Tapi di sisi lain Adam Smith juga berujar bahwa perdagangan juga harus ikut membayar jalan. Jadi tidak hanya infrastruktur mendukung perdagangan, tapi perdagangan juga harus ini ya, dan itulah yang kemudian berkembang menjadi kalau sekarang namanya jalan tol. Dan yang lebih penting itu Adam Smith itu berujar bahwa negara jangan membangun jalan di tempat yang tidak ada perdagangan. Seperti padang pasir dan kawasan bila pejabat, karena rugi. Secara ekonomi rugi nih, tidak efisien. Nah ini acaranya ya dua sisi ya. Jadi infrastruktur mendukung perdagangan dan sebaliknya perdagangan mendukung jalan. Artinya kalau tidak tempat-tempat yang tidak punya potensi perdagangan, tidak punya potensi pertumbuhan ya artinya menurut Smith itu nggak usah dibangun jalan. Karena biayanya mahal, tidak efisien. Nah ini pernah disampaikan oleh sosiolog yang saya hormati, Ignaz Claden. Ignaz Claden itu menilai bahwa para teknokrat Orde Baru dulu itu membangun infrastruktur itu mengikuti cara berpikir Adam Smith itu. Artinya apa? Artinya jalan infrastruktur yang dibangun itu adalah tempat-tempat yang punya potensi pertumbuhan dan perdagangan yang lebih baik. Tentu Jawa dan kota-kota besar. Sementara daerah-daerah pinggiran entah itu NTT atau di pedalaman Sumatera atau di pedalaman Kalimantan apalagi Papua itu tidak dibangun jalan. Karena apa? Karena tidak efisien. Rugi. Ya, dan itu disadari betul oleh Presiden Jokowi ya. Artinya beliau mengatakan bahwa membangun jalan ini tidak memikirkan tentang economic return, tentang pengembalian ekonomi gitu. Ya, karena beliau mengatakan ini untuk pemerataan, nanti makna yang kedua. Karena itu ini ya artinya kalau pertumbuhan ya pertumbuhan. Nanti tapi pertumbuhan untuk siapa? Karena kalau menurut kalkulasi ekonomi kan harus ada perhitungan efisiensi juga. Kalau misalnya membangun infrastruktur tidak efisien dan tidak ada economic return ya untuk apa dibangun jalan ya. Ini argumen pertumbuhan ya, dan itu penting untuk dikritisi ya. Memang kalau di desa ya ada juga sih dengan membangun jalan lalu transportasinya lancar, transaksi ekonomi juga lebih baik. Yang tadinya tidak ada jalan usaha tani itu lalu ongkosnya lebih murah gitu. Kalau nggak ada jalan lalu tengkulak kan bilang, wah ini kan nggak ada transportasinya susah gitu. Sehingga itu menjadi alasan bagi mereka untuk membeli hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu infrastruktur itu sebagai ini ya, perangkat pemerataan. Ini yang seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi itu. Jadi membangun jalan di Papua, di Maluku Utara atau di pedalaman yang lain, di daerah-daerah pinggiran itu bukan semata-mata mengejar pertumbuhan. Tapi
pemerataan, karena ini sebagai bagian dari Indonesia sentris, memperkuat daerah dan desa itu menjadi poin penting. Dan mengapa yang program, istilahnya program dana desa itu diarahkan ke sana, itu maknanya untuk pemerataan, itu yang nomor pertama ya. Ini sebagai pemerataan infrastruktur itu adalah pembagian ya, istilahnya kue pembangunan sampai ke masyarakat lokal dan rakyat jelata yang selama ini terpinggirkan dan tidak menikmati infrastruktur. Bertahun-tahun tidak ada jalan, terisolasi itu, dan di mana-mana memang ada kepentingan tentang ini, meskipun juga ada orang yang menolak untuk pembangunan infrastruktur, ada juga yang menolak, ada juga yang mengharapkan karena sudah begitu lama gitu. Salah satu poin yang disampaikan oleh Jamsu, infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi merupakan kebutuhan mendesak yang ditunggu-tunggu masyarakat selama sekian tahun. Istilahnya dengan infrastruktur yang merata, maka masyarakat lokal bisa lebih mudah menikmati akses sosial, akses pelayanan publik, dan juga akses ekonomi. Jadi artinya kalau tidak ada jalan kan semuanya menjadi masalah. Jadi akses-akses yang lain juga sangat terbatas gitu. Tetapi tentu saja infrastruktur itu hanya landasan kecil ya. Pemerataan ekonomi yang lebih besar tidak cukup dengan mengakses jalan, tapi juga aset dan akses terhadap alat produksi. Ini yang ditekankan oleh Jamsu ini. Meski sudah ada infrastruktur, tetapi kalau suprastruktur ekonomi politik belum berubah, maka pemerataan ekonomi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan juga tidak kunjung datang. Ini poin pentingnya ya. Jadi artinya pemerataan itu sudah jauh lebih baik daripada cara berpikir efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi ya. Tapi artinya kan infrastruktur hanya sebagai landasan kecil saja. Masih ada suprastruktur, jadi ada infrastruktur, ada suprastruktur yang harus diperhatikan. Kalau mau makmur itu ya tidak hanya infrastruktur, tetapi juga bicara suprastruktur. Kemudian yang ketiga, infrastruktur itu merupakan instrumen kedaulatan politik. Jadi ini jalan misalnya, merupakan ruang imajinasi dan interaksi antara warga dan negara, termasuk pemerintah ya tentu ya. Dengan melewati jalan yang buruk, warga cenderung mengumpat pada pemerintah. Jadi jalannya yang sangat buruk itu menurunkan kepercayaan warga pada pemerintah. Suatu ketika saya melewati jalan di Kalimantan Timur, tidak usah saya sebut kabupatennya, itu di jalannya buruk, berlubang besar gitu, dan tergenangi air gitu, pada waktu itu pas hujan. Oleh warga di sekitar situ itu ditanami pisang gitu. Ya, kami sempat turun dan bertanya. Pertama maknanya ya untuk mengingatkan pengguna jalan supaya ini karena lubangnya besar ya, sehingga kalau ini ada pohon pisang kan dihindari, jangan dilewati kan gitu. Yang kedua juga sebagai bentuk kritik pada pemerintah supaya ini segera dibangun ini. Jadi menarik itu kalau ditanami pohon pisang gitu. Jadi ini artinya kalau infrastruktur jelek tidak ada, itu menurunkan kedaulatan. Paling tidak kepercayaan pemerintah itu menurun. Atau dengan kata lain ya, kalau kita melewati jalan yang jelek itu ya pasti mengumpat. Mengumpat, ada rasa khawatir, dan akhirnya mengumpat. Jadi di sini ketiadaan jalan atau infrastruktur yang buruk sama sekali tidak membawa manfaat bagi negara dan warga. Ini menciptakan medan gelap
yang dimanfaatkan oleh para pembajak, cukong, tengkulak, free rider yang tidak sanggup dikontrol oleh negara. Jadi ada bisnis yang lain, misalnya kalau jalan darat tidak dibuka lalu ada jalan yang lain, misalnya melalui pesawat ya. Yang punya bisnis, punya kekuasaan untuk menerbangkan pesawat kan ada juga itu. Ya, jadi artinya ini bukan negara betul yang terlibat gitu. Mereka bisa mempermainkan harga komoditi lokal dengan alasan jalan sulit dan transportasi mahal, sehingga rakyat terisolasi dari dunia luar. Jadi artinya kalau tidak ada infrastruktur ya yang untung itu ya juga tengkulak gitu. Karena kalau tengkulak atau itu kan tetap saja bisnis dengan berbagai caranya. Ada 1000 jalan ya yang mereka bisa tempuh untuk entah itu mengambil hasil bumi dari pedalaman itu, sekaligus juga membawa barang pabrikan, barang-barang konsumsi kepada mereka. Ya misalnya 1 kaleng minum nanti ditukar dengan 1 kilo daging misalnya. Padahal kalau hitung-hitungannya kan daging itu jauh lebih mahal daripada 1 kaleng minum misalnya. Jalan juga merupakan medan kedaulatan politik negara. Negara hadir memanfaatkan jalan untuk mengendalikan wilayah dan menjaga kedaulatan, memberi pelayanan kepada warga, sekaligus juga membuka akses rakyat ke dunia perdagangan. Tanpa jalan berarti negara tidak hadir, negara tidak berdaulat. Ya. Di sisi lain, jalan merupakan ruang warga dan masyarakat sipil. Jadi ini artinya kita mau membangun civil society, saling bertemu, berkonsolidasi, ruang-ruang publik ya. Kalau tidak ada infrastruktur ya itu nggak akan hadir. Jadi negara yang berdaulat, kalau dalam bahasa Michael Mann ini kan ini artinya kekuasaan infrastruktur ya. Jadi infrastruktural, mohon maaf. Kekuasaan infrastruktural itu antara lain juga bagaimana negara melakukan penetrasi ke dalam wilayah, baik itu mengontrol keamanan maupun juga melakukan pelayanan publik. Ya, jadi distribusi logistik itu didukung oleh infrastruktur. Itu. Meskipun pada sisi lain ya jalan itu kan untuk transaksi ekonomi juga gitu. Tapi negara penting untuk membangun jalan supaya mereka hadir ke warga. Ya, baik untuk melayani hak warga maupun untuk memastikan kewajiban warga pada negara. Itu hubungan timbal balik. Di sisi lain juga infrastruktur mendukung bagi warga untuk berkomunikasi, membangun ruang-ruang publik untuk civil society ya. Kemudian ini yang penting juga yang disampaikan oleh Presiden itu kan evolusi itu Presiden itu yang menyampaikan pandangan tentang infrastruktur. Pertama beliau bicara tentang infrastruktur itu sebagai instrumen pertumbuhan. Yang kedua berkembang lagi menjadi instrumen pemerataan. Jadi tidak berpikir tentang economic return. Tapi kalimat yang terakhir beliau katakan bahwa infrastruktur itu mempersatukan Indonesia. Jadi kalau daerah-daerah itu nggak ada infrastruktur yang baik itu kan perasaan untuk menjadi Indonesia gitu ya. Jadi ini persatuan ini kan soal imajinasi, soal perhatian, soal emosi, soal suasana kebatinan. Dan secara fisik juga ada konektivitas yang terhubung dengan baik, tidak ada isolasi, tidak merasa ada anak tiri dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai infrastruktur, sebagai instrumen untuk mempersatukan Indonesia. Jadi artinya ini yang poin ini kan penting ya. Jadi clear saya kira. Meskipun nanti poin yang kritikal adalah bagaimana ini infrastruktur itu sebagai basis untuk atau sebagai landasan untuk pelayanan publik. Artinya begini, kalau infrastrukturnya bagus tapi kalau tidak diikuti oleh layanan publik, entah itu dari supply dan demand-nya,
Supply itu berarti pemberiannya, dan demand itu dari tuntutan atau akses. Itu payah juga kan gitu. Tapi paling tidak dengan infrastruktur itu menjadi poin penting bagi kekuasaan infrastruktural negara. Kemudian yang keempat ini yang kritis, ini antara lain dikaji oleh para antropolog, banyak antropologi of road gitu ya. Juga ada buku M. Rido tahun 2018, ini rezim infrastruktur. Ya, jadi menurut cara pandang ini kritis, termasuk ekonomi politik, itu melihat infrastruktur itu sebagai instrumen untuk menciptakan ketimpangan. Ya, ini pendapat ini melucuti argumen pertumbuhan dan pemerataan. Infrastruktur sebagai instrumen pemerataan dan pertumbuhan itu dilucuti oleh pendapat ini, sambil mengatakan bahwa infrastruktur jalan itu sebagai bagian dari ekstraksi kapitalisme. Lalu dari sini ini kelihatan ya. Jadi jalan yang dibangun itu memfasilitasi penetrasi kapitalisme. Kalau sampai ke desa ya bagaimana ini memuluskan kapitalisme itu untuk investasi ke sana, untuk menjual produk-produk pabrikan ke sana, lalu untuk mengambil hasil bumi tentu dengan harga yang murah dibawa ke kota, ke global gitulah. Intinya menurut pendapat ini, iya betul memang jalan itu kalau dibuka, rakyat itu punya akses, punya memperoleh manfaat, ada pertumbuhan dan pemerataan bagi ini. Tetapi nanti yang untung lebih besar bukan mereka gitu, tapi orang-orang kaya, rakyat jelita, tengkulak gitu. Atau paling tidak kalau jalan kampung dibangun kan yang berkepentingan adalah orang-orang yang lebih punya daripada orang-orang yang tidak punya. Orang tidak punya cukup dengan jalan setapak. Orang yang punya itu pengen jalan yang lebih lebar, lebih bagus gitu. Jadi itu poin pentingnya di sini, sehingga ini buku ini kan melihat sisi-sisi itu ya. Jadi artinya tetap rakyat yang buntung. Ya. Rakyat yang buntung, dan ini misalnya begini. Misalnya Jamsu mengatakan begini, ini dengan jalan yang masuk ke desa itu ya. Jalan tidak hanya mempercepat laju deforestasi, kehadiran truk-truk pengangkut kayu juga mempercepat rusaknya jalan-jalan desa yang dibangun oleh dana desa. Contoh ini, akibat deforestasi yang terjadi, desa-desa tersebut juga menjadi rawan bencana lingkungan. Bahkan jalan yang baru dibangun membuka akses bagi para toke, ya. Toke ini tengkulak lah, yang bisa berhubungan langsung dengan petani secara individual dengan dampak yang lebih menguntungkan toke ketimbang petani. Dengan kalimat lain, kalau struktur ekonomi sudah timpang, maka infrastrukturisasi desa semakin memperlebar, mempertajam ketimpangan itu. Jadi artinya ini kan infrastruktur ya, hanya infrastruktur ya. Ya itu penting, infrastruktur harus diadakan dulu. Tapi kalau hanya infrastruktur saja, tapi suprastruktur politiknya enggak berubah, artinya membangun infrastruktur yang masuk ke desa itu semakin memperparah ketimpangan. Jadi artinya itu satu sisi yang di atas, tapi juga nanti aspek aset dan akses ekonomi lokal orang desa, petani, nelayan dan sebagainya itu. Artinya kalau ini kan yang terjadi kan tidak terhubung nih. Jadi ada infrastruktur, ada padat karya, ada BLT, lalu ada BUMDesa. Ini kan satu proyek yang cerai-berai, tidak terhubung sama sekali. Jadi artinya ini yang namanya bantuan padat karya dan sebagainya ini kan hanya menjaga daya beli.
menjaga ekonomi konsumtif orang desa. Bukan membangun ekonomi produktif, karena memang BUMDesa dengan sini ini masih belum teraju dengan baik. Nanti ini kita akan diskusi lebih lanjut poin yang ini ya, untuk memperdalam ekonomi ini. Jadi maksudnya ini proyek-proyek distribusi ini yang datang dari pemerintah ini, satu sisi hanya menciptakan infrastruktur tetapi basis ekonominya tidak kuat. Alat produksinya nggak kuat. Ekonominya tetap lemah. Di satu sisi distribusi ini itu lebih banyak, nanti itu ada studinya Jamsu yang kedua ya, itu hanya merawat itu tadi, merawat ekonomi konsumtif itu dengan belanja, istilahnya hanya merawat daya beli, tidak mendukung daya jual gitu ya, daya beli saja, daya jualnya lemah ya. Kaitan antara produsen pertama petani nelayan dengan toge ini kan lemah ini. Jadi dengan harga yang sangat rendah didukung dengan infrastruktur tadi. Karena itu ya artinya infrastruktur penting gitu. Tapi basis ekonomi juga penting dan ini harus disambung. Selama ini kan orang kota melihatnya hanya proyek aja. Ya, jadi proyek dana desa itu lebih banyak untuk itu. Ya kalau hanya bisa menurunkan angka kemiskinan aja gampang, gampang tuh. Jadi indikator-indikatornya itu disiasati, tapi kalau menyentuh hakikat kan tidak semudah itu dan ini butuh gerakan. Jadi bukan hanya rekayasa by design dengan kerangka logis ya. Tapi ini memang ada gerakan dan ada kelembagaan yang lebih lebih kokoh, lebih solid dan bisa berkelanjutan. Nah tentu ada koperasi, ada serikat itu, lalu ada BUMDesa gitu ya. Dan tentu juga ada proteksi yang dijalankan oleh pemerintah misalnya. Jadi kalau hanya proyek ya begitu. Tidak akan membawa perubahan ya, itu hanya namanya istilah pasir. Tidak membawa perubahan fundamental. Dan ketika saya membaca buku-buku lama tahun 60-an, tahun 80-an gitu, itu argumen-argumennya itu sekarang masih relevan. Apalagi yang argumen baru 13 tahun yang lalu. Studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman dari AK3 itu kira-kira ya 13 tahun yang lalu. Sekarang ini kan masih tetap relevan juga. Artinya kan ini hanya incremental ya, jadi tidak ada perubahan yang lebih menarik. Kalau hanya sentuhan proyek ya begitu. Ya karena itu ini kalau kita mau sekali lagi kita sudah mengkritik infrastruktur, ya tetap ada baiknya untuk kedaulatan politik, untuk pemerataan sedikit tadi, untuk pertumbuhan yang sedikit, tetapi kan timpang tuh. Ya. Yang kedua kalau mau transformasi kemakmuran ya kita harus berpikir lebih serius. Tidak hanya proyek, tidak hanya berpikir daya beli ya. Itu mah mudah, menurunkan angka kemiskinan juga mudah. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi produktif dan daya jual istilahnya. Dan itu penting untuk kita lihat bahwa kekuasaan itu hakiki. Kalau kita belajar pada buku Michael Lipton yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, jadi desa itu miskin, desa itu tertinggal karena mereka itu tidak punya kekuasaan. Nah, undang-undang desa itu kan memperbesar kekuasaan desa ini. Tapi sayang ini didistorsi, direduksi. Kemudian hanya proyek lagi. Kepala desa hanya jadi dibikin menjadi mandor proyek. Intinya ya proyek, laporan. Itu ya, jadi saya nggak perpanjang lagi obrolan monolog ini. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang lain. Terima kasih.